diikuti oleh 29 pegawai. Siap dimulai. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan hakim yang saya hormati, Bapak Panitra beserta jajarannya yang saya hormati, Ibu Sekretaris Pengadilan Agama Liboto beserta jajarannya yang saya hormati, adik-adik PTSP, Posbakum, dan semuanya yang tidak sempat saya sebut satu persatu namanya, tentu yang saya juga hormati. Alhamdulillah, pada 2 minggu terakhir sejak saya dilantik dan bekerja bersama rekan-rekan di pengadilan, alhamdulillah, semakin hari semakin memperlihatkan kinerja kita semakin meningkat, dan ini mudah-mudahan berimbas positif kepada kinerja kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, topik yang saya ingin sampaikan pada apel pagi hari ini adalah yang terkait khusus dengan masalah zona integritas untuk menggapai WBK, wilayah bebas korupsi. Seperti saya katakan pada hari Senin lalu, bahwa inti daripada zona integritas sebenarnya adalah yang pertama, merubah pola pikir, dan yang kedua, merubah budaya kerja. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit, pola pikir yang selama ini hanya mementingkan kepentingan diri masing-masing. Misalnya, ada yang berpendapat yang ini paradigma lama yang sebelum kita berhenti, sudahlah, yang penting sama si kantor, saya bekerja, pulang, dapat gaji, begitu. Tentunya dengan berset ini kita harus tingkatkan itu budaya kerja kita, pola pikir kita. Contoh mungkin ya, pola pikir kita selama ini saya semua maunya yang penting masuk kantor. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam merubah pola pikir kita ini. Contoh misalnya, tadi malam kalau tidak salah sudah diupload bahwa hari Senin pakai biru dokter Mahkamah Agung dan disepakati pakai jilbab seperti ini. Ya. Tapi mungkin saya tidak tahu apakah dia lupa, dia lihat di web, lihat di grup atau tidak. Ya. Yang kalau misalnya tidak lihat di grup atau tidak sempat lihat di grup, ya bisa barangkali dimaafkan. Tapi ini saya katakan tadi, demi kebersamaan, ya, merubah pola pikir itu memang agak memulai itu memang susah. Ya. Demi kebersamaan bersama, tolonglah, kan enak dilihat ini kalau misalnya orang masuk pencari keadilan, bisa mereka membedakan mana pegawai mana yang bukan. Yang pegawai tentunya hari ini pakai jilbab biru langit ya misalnya. Itu salah satu ciri khas zona integritas, merubah pola pikir. Dan itu memang gampang-gampang susah merubahnya itu, karena kita memulai saja, anak-anak saja kita bimbing biasa melalui hambatan. Kemudian yang kedua adalah merubah budaya kerja. Di dalam set itu sendiri budaya kerja ditata. Memang di dalam set itu memang memerlukan, saya bahasakan ini sosialisasi, ya, perlu disosialisasikan. Jadi bukan istilah dipamerkan kepada orang luar, bukan. Saya hanya ingin membahasakan, mensosialisasikan kepada atasan kita di atas yang menilai, baik itu Mahkamah Agung maupun Kemenpan, agar supaya kita mendapatkan set ini. Kemudian yang paling penting adalah kepada masyarakat pencari keadilan. Itu perlu diperlihatkan, disosialisasikan bahwa PA Liboto sekarang sudah jauh berbeda, tidak seperti lagi dulu. Ya.
kita bisa lihat mungkin dari segi pelayanan, dari segi kantor kita sudah mulai bercahaya. Itu kan kita ini memperlihatkan, karena itu memang dinilai dalam hal penilaian ZI, merubah budaya kerja. Hal ini semua tertuang di dalam 6 area pengungkit dalam set itu, tambah area hasil. Area pengungkit itu nilainya 60%, kemudian hasil 40%. Semua di situ sudah tercampur, dan memang petinggi-petinggi kita di atas itu memang mengharapkan kita untuk mengupload setiap kegiatan-kegiatan kantor yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja kita, perubahan pola pikir kita. Mereka memang diminta untuk mengupload, diperlihatkan kepada atasan kita karena mau dinilai, dan diperlihatkan, disosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan. Yang paling penting itu. Karena kenapa kita harus memperlihatkan kepada mereka bahwa inilah PA Limboto sudah jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Inilah sebenarnya intinya daripada ZI, merubah pola pikir dan merubah budaya kerja. Lembur bagus kalau memang pekerjaan belum ada yang selesai, tetapi di dalam lembur itu perlu diadakan kiat-kiat supaya kita tidak terlalu lama bekerja. Contoh misalnya, makanya saya ambil kebijakan, saya sampaikan kepada Pak Panitra, tolonglah direkrut itu petugas IT supaya bisa dapat membantu hakim membuat putusan. Bukan dia buat semuanya putusan, membantu tenaga saja kita bantu. Kalaupun misalnya selesai dibuat, nanti diperlihatkan kepada hakim yang bersangkutan supaya hakim itu tetap bertanggung jawab. Jadi tenaganya saja kita pinjam. Kenapa saya ambil kebijakan seperti itu? Karena situasi dan keadaan di PA Limboto itu perkaranya banyak, hakimnya sedikit. Jadi saya ambil kebijakan seperti itu, minta tolong Pak Panitra bagaimana solusinya. Alhamdulillah Pak Panitra mensupport itu supaya jangan kasih itu hakim bekerja sampai larut malam, sampai maghrib, sampai isya. Ya. Di Jawa juga keadaannya seperti ini, tapi mereka mengkiat, ya mereka menteknisi, mentaktis dengan cara itu direkrut di tenaga honor, kemudian dikasih insentif supaya hakim itu tidak perlu begadang sampai larut malam bekerja. Itu sudah pula lama. Itulah yang saya maksud sebenarnya, salah satu ciri khasnya merubah budaya kerja yang dulunya ya serba manual, yang selalunya misalnya idealis bahwa saya harus kerjakan. Ada hal-hal yang bisa kita tunggu supaya mempercepat pekerjaan kita demi kebutuhan masyarakat pencari keadilan juga, supaya bisa dengan cepat diakses, bisa dengan cepat diambil itu produk peradilan, misalnya salinan putusan akte cerainya dikasih secepatnya. Maka lahirlah istilah one day minute, one day publish. Bagaimana kita mau publish kalau kita saja keteter? Kenapa keteter? Karena banyak perkara kurang hakim. Jadi sekali lagi saya harapkan kepada teman-teman, mari kita bekerja bersama di dalam mensukseskan PA Limboto itu meraih UBK melalui zona integritas ini. Saya harapkan kepada rekan-rekan, khususnya misalnya Pak Abdul Lapo atau Pak Pandi, mohon kegiatan-kegiatan seperti ini agar diupload ke web kita. Karena memang begitu tuntutannya ZI. Disosialisasikan baik kepada masyarakat maupun kepada petinggi kita. Jadi istilahnya bukan kita pamer-pamer, ya bukan. Tidak, memang tuntutannya ZI seperti itu. Sekedar ini menunjukkan kepada penilai di atas, Kemenpan dan Mahkamah Agung serta masyarakat bahwa kami di Limboto itu sudah berubah. Merubah pola pikir kita, merubah mindset pola pikir kita, budaya kerja kita sudah rubah semuanya, mengikuti sesuai dengan arahan yang tercantum di dalam set itu. Ada 6 area pengungkit dan area hasil, semua di situ intinya itu. Jadi hal-hal yang sifatnya istilahnya pribadi, tolonglah. Tidak ada istilah ketua di sini, tidak ada artinya tanpa bantuan, tanpa kerjasama sama teman-teman. Tidak ada artinya saya. Paling tugas utama pimpinan atau ketua di sini adalah memberikan arahan, memanage, mengomandoi kepada teman-teman supaya bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing. Panitera ikut sidang, mencatat persidangan, kemudian bikin bahas, hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara. Ya. Setelah menyelesaikan perkara, kemudian jurusita tugas pokoknya itu misalnya melakukan eksekusi, melakukan pemanggilan dan seterusnya. Begitu juga di kesekretariatan.
Semua sudah ada judulnya. Inilah maksud di sini saya itu mempertajam area ini supaya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi ketua di situ tugasnya memanage, memimpin, mengarahkan agar semua pegawai itu bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing. Ada juga yang saya pernah dengar bahwa hakim itu tidak perlu menghadiri acara ini, acara itu, undangan ini, undangan itu di luar. Karena tugas pokok hakim itu adalah sidang. Ya betul. Itu hakim. Hakim itu tugasnya hanya bersidang karena itu adalah tugas pokoknya hakim. Tidak perlu menghadiri acara ini, acara itu yang diundang oleh Pemda dan segala macam. Itu hakim begitu. Tapi ketika hakim itu mendapat jabatan struktural sebagai pimpinan, ketua atau wakil, maka itu juga menjadi tugas pokoknya demi nama baik lembaga yang dipimpinnya. Jadi tidak mesti kita mengatakan saya tidak mau menghadiri acara ini, itu bukan tugas hakim. Ya kalau hakim mungkin. Tapi ketika hakim itu menjabat sebagai struktural seperti ketua dan pimpinan, makanya itu ketua namanya itu ketua bukan kepala. Kalau kepala itu dia betul-betul hanya sekedar memanage, mengarahkan, memimpin, tapi tidak melaksanakan kerja-kerja tugas. Bedanya di pengadilan, kenapa dikatakan ketua? Karena di samping dia menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, ya, dia juga kerjakan tugas-tugas lain di luar, seperti menghadiri acara-acara ya kalau ada undangan. Hakim itu dikatakan ketua karena di samping memanage, di samping mengarahkan teman-teman, dia juga bersidang. Contoh, dalam satu kelas ada namanya ketua kelas. Di samping dia ketua kelas, dia juga murid, siswa. Makanya dikatakan ketua. Beda dengan kepala, itu lebih tinggi dia. Karena dia sudah tidak melaksanakan tugas-tugas persidangan itu. Itulah bedanya Kemenak dengan ketua pengadilan. Kalau Kemenak memang itu tidak ikut lagi pergi menikahkan apa atau ini tidak. Kalau kita hakim itu di samping katakanlah memimpin, di samping kita memanage, memberi arahan, memimpin, menghadiri undang-undangan, dia juga bersidang. Itulah makanya dikatakan ketua pengadilan, ketua pengadilan tinggi agama, ketua mahkamah. Karena semua ini tetap bersidang dia, meskipun dia pimpinan tetap dia bersidang. Sama dengan kelas, siswa itu di samping dia siswa murid, tapi dia juga ketua kelas, makanya dikatakan ketua kelas. Itulah bedanya. Jadi inilah semua yang saya maksud. Mari kita merubah mindset berpikir kita. Inilah yang dirubah di dalam inti daripada SETI itu. Selama ini mungkin ada yang beranggapan hakim tidak boleh menghadiri acara ini, acara itu. Karena tugas pokok hakim adalah bersidang. Yaitu. Tapi ketika dia dibebani di pundaknya tugas sebagai pimpinan, ketua pengadilan, wakil atau ketua, maka dia juga wajib menghadiri atau menghadiri acara-acara yang dimaksud karena dia bergerak atas nama lembaga, dia bergerak atas nama P.Aligwoto. Akhirnya apa? Kalau kita malas menghadiri acara-acara di luar, termasuk misalnya pimpinan saya malas, pada akhirnya itu bupati, Purkopinda, pandangan kita, sudahlah, nanti kalau ada acara-acara tidak usah dipegang ke pengadilan agama. Itu tidak pernah juga hadir. Paling-paling diwakilkan aja itu. Jadi orang yang mengundang itu merasa kecewa karena yang diharapkan hadir tidak pernah hadir, cuma memberikan kepada bawahannya mewakili. Akhirnya apa? Kita dipandang enteng, dipandang sebelah mata oleh pimpinan daerah di sini, terutama bupati Purkopinda. Jadi saya harapkan kepada rekan-rekan, kalau ada undangan-undangan yang sifatnya resmi, tolong disampaikan kepada saya. Mungkin bisa saja nanti saya diwakilkan kalau saya tidak ada, ataukah saya tidak diminta-minta sakit, begitu baru diwakilkan. Tapi kita kalau selalu ada di kantor, silahkan dilaksanakan itu. Karena kenapa? Demi nama baik kantor kita. Inilah salah satu maksudnya SETI itu, merubah mindset berpikir kita, merubah budaya kerja kita. Ya, jangan sedikit-sedikit diwakilkan, sedikit-sedikit dengan alasan tugas pokok saya hanya sekedar sidang bikin putusan. Nah itu pola lama itu. Betul itu hakim seperti itu, memang dasarnya seperti itu. Tapi ketika dia dibebani semacam jabatan pimpinan, maka dia wajib melaksanakan itu sebagai salah satu tugas pokok yang diberikan pemerintah. Ini kan kita adalah mitra kerja dari daerah di sini.
Maka ketika kita diundang, kita wajib hadir kalau memang tidak ada alasan yang besar untuk tidak menghadiri. Nah, inilah yang saya maksud rekan-rekan sekalian. Fungsi SET itu selama itu dicanangkan oleh Kemenpan, oleh Mahkamah Agung adalah supaya kita bisa merubah pola berpikir kita dan budaya kerja kita yang dulunya terkungkung oleh idealisme masing-masing. Sekarang ada patron ya, bahwa beginilah kita zona berintegritas, beginilah yang namanya wilayah bebas korupsi dan WBBE dan seterusnya. Dan ini wajib kita sosialisasikan kepada masyarakat seperti saya katakan tadi, supaya mereka tahu bahwa sekarang pengadilan agama Limboto betul-betul sudah berubah sesuai dengan apa yang digariskan di dalam zona integritas itu. Jadi saya harapkan teman-teman kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, tolonglah diupload ke web itu, ke WA, Twitter kalau ada misalnya, supaya masyarakat pencari keadilan sudah tahu, petinggi kita juga sudah tahu. Karena itu adalah salah satu penilaian dari setinggi nilai itu. Sepanjang hal-hal yang bersifat positif silahkan diupload. Silahkan diupload seperti kemarin kunjungan KPPA, kita laksanakan kerja-kerja ini, tidak apa-apa diupload itu. Ada pertandingan PTWP misalnya, diupload. Kemudian inovasi-inovasi itu misalnya di belakang, diupload saja di web itu, tidak apa-apa. Sepanjang hal yang bernilai positif dan memajukan kantor, silahkan diupload. Tidak usah ada istilah misalnya, tapi saya minta tolong kepada rekan, jangan mengatasnamakan pribadi bahwa saya bekerja. Semua, saya mau semua. Jangan mengatakan, ini kerjanya saja ketua, kalau kita maju atas arahan pimpinan. Tidak boleh begitu. Atas nama Pengadilan Agama Limboto, tidak boleh diupload, kemudian mengatasnamakan, karena ketua baru sehingga kita maju. Saya harap jangan seperti itu. Saya tidak ada apa-apanya tanpa kerjasama kita semua. Ya. Jadi ketika kita mengupload, ketika kita mensosialisasikan, inilah kerja berat, inilah kerja keras kami semua. Semua pegawai Pengadilan Agama Limboto tanpa kecuali. Ya, jangan disebut person-personnya bahwa gara-gara ketua itu sekarang Pengadilan Limboto berubah. Tidak, saya tidak mau seperti itu. Bahkan bisa saya pulang saja kalau begitu. Itu namanya sombong, takabur. Kita mau diupload atas nama kerja keras seluruh pegawai Pengadilan Agama Limboto sehingga tidak berubah. Saya kira itu yang saya harapkan, Pak. Jadi kesimpulannya, mari saya ajak semua rekan-rekan, mari kita bersatu padu, hilangkan sifat egoisme masing-masing. Kita bersatu padu bekerja keras demi kejayaan, demi kemajuan PA Limboto itu tanpa pandang bulu. Ya, karena kalau PA Limboto berhasil mendapatkan UBK, seperti dikatakan kemarin oleh Pak KPPA, kita akan mendapatkan insentif. Kalau tidak salah 2,5 juta itu per pegawai. Ya. Amin. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita sampai ke sana dengan kerja keras kita semua. Dan saya harapkan silaturahim tetap kita jaga, jangan ada gontok-gontokan, jangan ada gesekan-gesekan. Kalau ada sesuatu laporkan kepada pimpinan, nanti kita sama-sama mencari solusinya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini pada apel pagi hari ini. Mudah-mudahan di dalam melaksanakan tugas ini senantiasa kita mendapat keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan itu bernilai pahala bagi kita semua, dan akan insya Allah akan membalasnya di hari akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Apel pagi telah selesai dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada penerima apel. Hormat. Tegak. Untuk mengawali tugas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, bubar.